Hari ini kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh melewati hari demi hari di dalam pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Biarlah hati kami terus melimpah dengan ucapan syukur kepadamu. Pujian demi pujian yang kami naikkan kepada Engkau, kiranya naik menjadi satu persembahan yang menyenangkan hatimu. Dan kini kami mau mengambil sikap yang baik, sikap hati yang terbuka di hadapan Allah, untuk terus diajar Tuhan, untuk terus diarahkan Tuhan, untuk terus dibentuk Tuhan, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan, bahkan membanggakan Engkau. Ya Bapa, berikanlah kepada kami kemudahan untuk mengerti apa yang kami akan dengarkan pada kesempatan ini, agar setiap benih firman yang ditaburkan dapat jatuh di tanah hati kami yang subur. Firman dan benih itu tumbuh, berbuah, dan kami semakin dapat mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom. Damai sejahtera Tuhan, ketika kita ucapkan shalom, damai sejahtera Tuhan turun atas kita, damai sejahtera Tuhan menguasai hati, pikiran, dan menjadikan kita tetap tenang teduh di dalam hadirat-Nya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Saya memberi judul, Ia layak engkau tolong. Ia layak engkau tolong. Kalimat ini terucap dari para tua-tua orang Yahudi yang datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan Tuhan. Mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 10. Ada kisah di dalam cerita ini, dalam judul perikop, hamba perwira Kapernaum yang disembuhkan Tuhan. Yuk mari kita baca. Boleh ditayangkan ayatnya atau kita baca Alkitab kita. Kita buka gadget kita dan kita akan memperhatikan firman Allah. Kita baca bergantian. Ayat ganjil saya, ayat genap jemaat, dan kita akan baca sampai selesai. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata,
Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ya, haleluya. Nah, kita lihat di sini bahwa sebenarnya setiap kita seringkali bahkan selalu membutuhkan pertolongan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam situasi dan kondisi apapun, kita butuh pertolongan Tuhan. Sebagai orang yang percaya, diajarkan untuk mengandalkan Tuhan, bukan? Jadi dalam segala sesuatu kita berharap Tuhan menolong kita. Tetapi mungkin kita pernah mengalami masa-masa di mana kita mengajukan atau menyampaikan permohonan pertolongan daripada Tuhan, tetapi yang kita dapatkan hasilnya tidak sesuai dengan harapan atau kebutuhan kita, tidak sesuai dengan yang kita minta. Ada banyak hal-hal yang bisa membuat kita menjadi kecewa. Namun malam hari ini saya mengajak kita untuk introspeksi diri, merenung kembali dulu. Sebenarnya dalam konteks ayat yang tadi kita sudah baca, cerita tentang seorang perwira Romawi yang memiliki hamba dan sedang sakit, kemudian dia minta pertolongan Tuhan. Dalam bacaan kita dinyatakan bahwa ia layak engkau tolong. Nah, kalau kita minta pertolongan Tuhan, pernah nggak kita tanya, saya ini layak nggak ya minta tolong sama Tuhan? Kan kita kadang nggak berpikir, bahkan seringkali nggak kepikir hal yang seperti itu. Apakah kita mengintrospeksi diri ketika kita merasa kecewa? Kemudian bertanya pada diri sendiri, emang saya layak ya? Emang saya layak ya ditolong Tuhan? Emang saya pantas ya merasa kecewa kalau tidak ditolong? Emang Tuhan harus ya menolong saya? Nah, kita lihat di sini, siapakah perwira Kapernaum itu? Maka kita tahu yang pertama, perwira Kapernaum adalah perwira Romawi yang mungkin dia adalah seorang yang ditempatkan di istana Raja Herodes Antipas pada waktu itu. Dia bukan orang Yahudi, dia non-Yahudi. Itu sebabnya Yesus terheran-heran terhadap orang yang non-Yahudi yang punya sikap yang luar biasa dibandingkan dengan orang-orang Yahudi yang seharusnya sepatutnya lebih baik. Kita bisa lihat sikapnya terhadap orang Yahudi yang bukan sebangsanya adalah dia bisa mengasihi. Orang-orang merasakan bahwa orang ini mengasihi bangsa kita. Orang ini memperhatikan kita, orang ini peduli kepada kita. Walaupun dia tentara Romawi yang pada waktu itu Romawi itu menjajah bangsa Israel. Tetapi ini tentara toh baik sama kita loh. Bahkan dia memperhatikan kebutuhan kita. Dia mensupport kita banyak. Gitu. Nah, jadi kita lihat mengasihi, menghargai umat Yahudi sebagai kelompok orang yang istimewa di mata Allah. Jadi orang ini rupanya tahu orang-orang Yahudi ini adalah umat pilihannya Allah. Satu umat yang khusus yang memang ia sendiri menaruh hormat, respek kepada umat ini. Bahkan mungkin tidak diceritakan di Alkitab, ia memiliki sedikit iman terhadap Allahnya orang Yahudi. Dia telah banyak mendengar cerita tentang Yesus. Di kisah Matius bahkan dikatakan Yesus ada percakapan sebelumnya, kalau engkau tidak melihat mujizat yang aku lakukan, apa engkau percaya kepadaku? Artinya perwira ini mungkin punya kesempatan juga melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit.
bagaimana mujizat terjadi diadakan oleh Yesus. Dan ketika dia mendengar Yesus masuk ke Kapernaum, kemudian di situasi itu ia ingat bahwa ia punya seorang hamba. Seorang hamba yang di Alkitab ditulis sangat dihargainya. Hamba itu sedang sekarat, sakit keras, nyaris mati. Ya. Sakit apa sih? Hamba itu sakit apa? Nggak dikatakan ya. Tapi di Alkitab kalau kita baca cerita yang sama di kitab yang lain secara lengkap. Jadi kalau kita mau sampaikan firman kan kita dapat gambaran lengkap dulu dari beberapa ayat, referensi-referensi sehingga kita bisa mendalami kisahnya dan kita bisa memahami cerita konteksnya apa. Dengan demikian berharap yang kita sampaikan itu adalah sesuai dan benar. Dari bacaan yang kita baca di kitab Injil yang lain yang menceritakan kisah yang sama, ditulis bahwa hamba yang sedang sakit itu adalah sedang sakit lumpuh. Sangat menderita. Iya, orang yang lumpuh pasti menderita. Kelumpuhan tingkat keparahannya pasti lebih parah. Karena kelumpuhan itu bisa juga menyebabkan kematian. Jadi kalau saya baca kayak gini dan saya lihat saya juga pernah ngalamin lumpuh, ternyata saya baru ingat juga, iya ya, ternyata kelumpuhan itu berbahaya juga bisa menyebabkan kematian. Berarti saya harus lebih bersyukur lagi kalau saya masih ada seperti sekarang. Berarti saya harus lagi bersyukur kalau saya bisa seperti sekarang ini. Berarti kemurahan Tuhan itu begitu besar. Di antara potensi-potensi yang mungkin terjadi begitu buruk, tapi Tuhan kasih yang baik buat saya. Nah, kita lihat di sini, mengapa perwira di Kapernaum itu dinilai layak ya untuk ditolong Tuhan. Kalau dia sedang membutuhkan pertolongan, maka orang lain bisa memberikan testimoni, kesaksian, bahkan berkenan mau menolong. Dia datang kepada Yesus, bahkan tua-tua hubungan dengan Yesus itu sebenarnya kurang baik. Tua-tua orang Yahudi, kelompok-kelompok orang yang seperti ini seringkali tidak sepaham, tidak sepakat dengan Yesus. Tapi kali ini perwira itu datang kepada tua-tua Yahudi ini, orang-orang yang disegani di bangsa itu, untuk meminta bantuannya, tolong kau datang kepada Yesus, bilang sama Yesus, minta tolong hambaku sedang sakit, agar ia berkenan datang dan menyembuhkannya. Ada dari konteks cerita atau ayat ini tersirat ada benih iman di dalam perwira itu. Kalau enggak kan dia enggak mungkin nyuruh orang untuk datang kepada Yesus dan minta bantuan Yesus. Ya, kita lihat jawabannya tentunya kalau dari keseluruhan yang kita pelajari nantinya akan tersimpulkan adalah apa? Karena perwira ini memiliki karakter dan kualitas hidup yang mulia. Jarang namanya perwira, namanya tentara, ataupun polisi, ataupun orang-orang yang berangkatan senjata, kehidupannya keras. Biasanya banyak hal-hal yang tidak benar mungkin terjadi. Walaupun sebagian kecil tentu banyak juga yang benar hidupnya. Tetapi kita belakangan ini kan mendengar kisah-kisah yang tidak baik, cerita-cerita ya, praktek-praktek yang sangat memprihatinkan terjadi, gitu ya. Juga belum lama ini ada beredar, mungkin kita punya, mungkin nggak ada ya, tapi karena saya ada grup Sabda, dulu pernah kita dapat pembelajaran tentang kebangsaan, toleransi umat beragama. Jadi saya punya grup khusus dan itu menceritakan tentang toleransi beragama. Ada satu wihara
di mana sedang mengalami persoalan, ada masa yang datang, ya. Dan orang-orang yang mau beribadah, kemudian ada satu orang yang dianiaya. Dilaporkan ke polisi, tetapi kemudian belum ada tindakan. Dan sekelompok orang-orang ini melakukan demo, minta tuntutan dan keadilan. Memang sulit pada kenyataannya untuk kita berjuang mendapatkan keadilan. Ya, ada banyak masalah, seringkali yang benar bisa menjadi tidak benar dan yang tidak benar bisa menjadi benar. Ya, balik lagi semua ini sulit untuk cari kebenaran di dunia ini dan di manusia, ya. Bisa mengecewakan. Di posisi-posisi kita butuh pertolongan Tuhan, kadang benar-benar kita harap Tuhan buka jalan dan tolong. Dan memang hanya Tuhan yang bisa buka jalan untuk itu. Dia memiliki karakter dan kualitas hidup yang baik, dan kita coba lihat beberapa hal yang kita bisa pelajari dari konteks ayat ini. Saya mengajak supaya kita bisa memahami. Yang pertama, kita lihat ya bahwa dikatakan Alkitab, perwira ini mengasihi umatnya Allah. Mengasihi umat Allah sama dengan mengasihi Allah. Tuhan bilang, jika engkau mengasihi aku dan engkau melihat saudaramu yang kelihatan dan engkau tidak menolong mereka, kamu bilang aku mengasihi Tuhan itu bohong gitu ya. Karena kepada yang bisa kau lihat aja engkau nggak bisa mengasihi, apalagi aku yang tidak kelihatan. Jadi kalau perwira ini disaksikan oleh tua-tua dalam testimoni perkataannya kepada Yesus, ia layak engkau tolong Tuhan. Sebab ia mengasihi bangsa kita. Ia mengasihi kita nih, bangsa Yahudi dia mengasihi. Ini orang non Yahudi, tapi dia mengasihi bangsa kita loh. Kita ini umat pilihannya Tuhan, mengasihi bangsa kita sama dengan mengasihi Tuhan. Di ayat ini, di Alkitab itu ditulis, siapa yang memberkati Israel, dia diberkati loh. Jadi kalau orang pergi ke Tanah Suci, pergi ke Holy Land itu, kita selalu berdoa untuk Israel. Kita angkat tangan, kita berdoa memberkati Israel. Karena yang memberkati Israel diberkati hidupnya. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat, kalau saya butuh pertolongan Tuhan, banyaklah kita pasti butuh pertolongan Tuhan. Ketika kita sakit, siapa yang bisa kita andalin? Kemarin saya makin sesek saya itu. Pulang saya dari pertemuan di PGPI karena ada kedatangan gubernur yang dadakan. Jadi malamnya, kemarin tuh hari apa ya? Ini hari Kamis ya. Berarti Rabu malamnya saya baru baca WA dikabarin kami akan kedatangan gubernur pada Kamis pagi pukul 8. Dan seluruh pengurus diminta hadir sebelum jam setengah 8, tidak boleh lewat jam 8. Karena jam 8 tidak akan boleh dibuka lagi pintu. Yang parkir tidak boleh di PGPI, tapi parkir di Mawar Saron. Pada waktu itu saya pikir, nggak usah datang. Tapi saya pikir lagi, ya kita harus taat, ya udahlah saya datang juga. Malam-malam kami meeting Zoom, tetapi sampai malam dan besok pagi harus pagi-pagi banget berangkat. Kebetulan saya ini lagi kendaraannya dipakai anak. Jadi saya naik motor. Jadi saya pikir kalau saya naik motor repot deh. Capek kemana itu? Ke Kelapa Gading jauh sekali. Kalau situasi dan mogot macet itu paling gak enak. Ya namanya kita yang pernah kena stroke, keseimbangan kan menjadi bagian yang faktor penting. Sementara faktor paling utama naik motor ya keseimbangan.
Kalau keseimbangan terganggu kan nggak bisa naik motor gitu. Jadi kadang malas juga. Kalau saya naik busway, aduh, gak ke Uber waktunya. Kalau saya naik Grab juga kena macet pastinya karena mobil. Tapi akhirnya saya spontanitas setengah malam itu saya nggak bisa tidur pulas karena sesak ternyata malam itu. Jam setengah 5, hampir jam 5 saya nggak bisa lagi lanjut tidur. Saya telentang ini, saya sesak, hidung saya tersumbat. Aduh, kok jadi nggak bisa napas nih, ngap-ngap pengal begitu. Akhirnya saya bangun, kemudian saya baca lagi WA. Ternyata harus datang. Ya udahlah, saya akhirnya terdorong berdoa, Tuhan saya datang apa enggak. Akhirnya saya putuskan datang, saya segera mandi dan saya pikir sepintas langsung saya nebeng lewah. Biar saya mungkin bisa sampai ke Sunter dan nanti saya lanjut dengan Grab. Dan saya putuskan itu dan saya akhirnya diantar juga anak sampai ke tempat sana. Puji Tuhan. Pulang dari sana, ya itu dia pengap lagi sakit ya. Waduh, si Lili bilang, saya kan tanya kalau saya mati gimana ya? Saya bilang ini jantung saya kenapa nih? Saya nggak bisa napas. Kamu takut nggak? Dia mau ngaduin, bener nih, saya panggil anak-anak suruh pulang. Jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu. Saya nggak kepengen ada yang panik. Tapi saya bilang saya sakit, sesek banget, nggak bisa napas. Saya bilang masuk rumah sakit aja ya. Udah makin takut lagi, begitu ya. Waduh, akhirnya dibilang saya takut juga ke sini, begini. Tapi saya bilang saya ke Sinse. Yuk kita ke Sinse. Tapi di kondisi saya mau ke Sinse itu, saya mau naik motor, saya pikir saya nggak kuat nih. Saya naik Grab juga kayaknya aduh repot lagi nih, males nih, macet lagi, pulang pergi dan sebagainya. Ya akhirnya saya coba rebahan sebentar dikit, saya minta Rinos dan akhirnya saya makan Rinos. Sedikit lega dengan makan saya Rinos, hidung tersumbat lega. Tapi saya yakin sebenarnya persoalan saya nih ada di sini nih. Tas saraf kejepit apa enggak gitu. Saya pikir kok jadi nggak enak, tangan kiri saya kok berat, kemudian kok jadi kesemutan ini, begitu. Jadi saya pikir saya perlu ke Sinse segera untuk kembali lagi datang ke Sinse supaya biasanya si Sinse ini bisa ngerti, gitu. Saya punya keyakinan dia bisa tolong saya. Jadi maka akhirnya menjelang sampai sore, terlambat juga sampai di sana udah tutup tuh Sinse, tapi karena saya cukup akrab ya kita teleponan dibukain dan diterima lagi. Singkat cerita puji Tuhan, waktu saya diperiksa sama Sinse bilang jantungmu bermasalah. Saya bilang aduh Sinse, bukankah saya sudah makan obat semua, saya terapi ini dengan baik semuanya, masa jantung saya? Kagak Sinse, ini saya cuma sakit ini, saya bilang. Nih saya tunjukin kayak ini sakit di sini. Ayo kamu berbaring rebah. Dia tes, kasih ini dan sebagainya. Yang ini sakit enggak? Sakit. Aduh yang ini sakit enggak? Pada akhirnya kesimpulan Sinse, ini bukan jantung. Ya saya yakin bukan jantung. Orang jantung saya keturunannya baik kok jantung saya. Selama ini jantung saya kuat menurut saya. Artinya turunan saya adalah turunan jantung baik. Jadi saya yakin itu. Saya pikir jantung lagi, waduh masa saya mati mendadak lagi. Gitu kan ya. Jadi ada aja penyakit gitu ya. Ya akrab kita ini dengan penyakit gitu. Tapi biasanya memang kita seringkali mengalami banyak cobaan ya. Kalau jantung kan jangan main-main ya. Main-main sedikit lewat serangan. Terus Sinse juga ngomong lagi, waduh saya bisa tadi pagi saya subuh begini kan, saya bilang saya sesak gini. Waduh, dia masih tetap kesimpulan awalnya itu jantung. Jangan sampai nanti kamu subuh-subuh serangan subuh. Ya maksudnya serangan subuh kan mati begitu kan. Serangan jantung di subuh pagi. Biasanya orang yang mengalami itu dan mati. Tapi sekali lagi saya yakin Tuhan tolong. Dan akhirnya puji Tuhan dia berkesimpulan bukan karena yang dipencet harusnya sakit, saya bilang enggak sakit.
Yang ini nggak sakit, yang ini yang sakit. Ya itu sakit yang saya rasakan. Saya bilang itulah salah uratnya. Akhirnya puji Tuhan di terapi, di akupuntur, dan kemudian setelah itu biasa dipijat begitu kan, diberesin. Saya punya diapain begitu, dia punya ini plek gitu. Dia tahu aja begitu udah plek gini udah beres. Puji Tuhan, benar. Wong saya nggak sesak setelah itu. Wong saya yakin memang sesak saya ini akibat dari sarafnya ada yang melenceng begitu. Dia bilang mungkin kamu tidurnya suka salah. Jadi jangan sampai salah tidur. Sehingga menyebabkan ini tulang-tulang yang di sini sarafnya sangat sakit sekali dan bikin sesak. Saya pernah juga tusinse salah mukul saya. Kan, salah totok dia gitu kan. Sampai saya bilang pulang dari sinse saya nggak bisa napas, kok sesek saya gini. Jadi pengalaman, hati-hati, yang sesek kan belum tentu jantung. Tenang aja. Kalau nanti dibilang jantung, operasi lagi, pakai ini ring lagi. Loh, tenang aja. Kalau jantung kayak gitu ingat saya. Kasih tahu. Ada Yesus pasti tolong kita buka jalan. Nah, kita lihat kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan pasti buka jalan dan tolong. Dan kita layak ditolong Tuhan. Oh, saya ini cuma hamba. Berkali-kali saya bilang sama Tuhan, ya saya ini budak. Saya menyerahkan hidup nyemplung sekarang ini, ya, walau sering kali masih kepikir tergoda untuk kembali lagi kepada dunia sekuler, tapi saya tetap akhirnya berpikir lagi kepada jemaat. Ya sudahlah, sisa hidup ini buat Tuhan sepenuhnya. Mengasihi Tuhan, jadi ada sesuatu yang buat memang kita layak untuk ditolong Tuhan. Nah pertanyaannya, yuk kita ini introspeksi, benar gak kita ini mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, waktu ceritanya tentang siapa itu, raja, siapa yang divonis, jadi lupa itu ya. Siapa? Oh iya, Hizkia. Raja Hizkia kan sakit keras, nyaris mati. Akhirnya Yesaya diutus Tuhan datang, dia diberitahu sakitnya gak sembuh, kumpulin keluarga karena engkau sebentar akan mati. Begitu dengar vonis Tuhan, Hizkia masuk kamar berdoa nangis, berlutut di hadapan Tuhan dan kembali mengingatkan Tuhan, Tuhan ingatlah bagaimana aku telah hidup selama ini buat engkau. Jadi dia mau Tuhan, engkau ingat, aku ini segenap hati ikut Tuhan. Maka Tuhan dengar, Tuhan tampung dalam kirbatnya air matanya itu. Dan hal yang gak biasa terjadi, bahwa keputusan Tuhan itu kan gak pernah bisa berubah. Kalau Allah udah vonis, ini satu-satunya cerita yang kita bisa belajar. Tuhan sudah vonis putuskan mati, gak sembuh, tapi bisa merubah keputusan dengan tadi mengingatkan bahwa kita ini sudah hidup berkenan kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita bisa lihat di sini bahwa kalau pencet ya. Yang kedua bahwa dikatakan si perwira ini sudah berkontribusi loh. Ya. Dalam pekerjaan Tuhan, dia menjadi penyokong pembangunan rumah ibadat atau sinagog pada waktu itu sebagai donatur tunggal ataupun terbesar bagi gereja. Di ayat yang kelima yang tadi kita baca. Jadi tua-tua ini bilang bahwa ia mengasihi bangsa kita loh. Dan dia ini yang menunjang pembangunan rumah ibadat kami. Jadi ada sesuatu yang sudah ia kerjakan buat pekerjaan Tuhan. Nah kita ini kadang kembali lagi, saya ini butuh Tuhan, butuh pertolongan Tuhan, butuh mujizat Tuhan, butuh banyak hal dari Tuhan. Karena kita sadar sebagai orang percaya kita bergantung hidup sama Tuhan dan semua karena kasih karunia Tuhan. Tapi pertanyaan lagi, apakah saya layak untuk bisa mendapatkan semua itu? Maka kembali introspeksi diri. Selain kita mengasihi Tuhan,
Mengasihi itu dengan tindakan enggak? Ada enggak kontribusi yang kita buat selagi kita hidup di dunia ini? Kalau kita bisa melakukan sesuatu buat Tuhan, kenapa tidak kita kerjakan? Apapun. Tadi pagi saya berkata kepada rekan hamba Tuhan, mengingat apa yang pernah kita jalanin, ada hal-hal yang tidak kita sepakati, tapi saya bilang, sebagai rekan hamba Tuhan, dia yang suka kadang-kadang pada waktu itu mengeluh karena tidak sepaham, sependapat, bahkan udah gak mau lagi kerjain. Saya bilang, saya kalau ngikutin baper saya juga bisa kayak gitu. Tapi saya bekali mental saya bilang sama diri saya, aku budak loh, aku ini budak Tuhan. Jadi apapun juga yang diminta kepadaku untuk dikerjakan, aku siap mengerjakannya. Jadi kadang gak sesuai, kan saya pernah cerita di minggu kemarin. Gitu loh. Kita bisa selek dengan orang lain, kita nggak bisa kerjasama dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi saya coba bilang, kita ini pengkhotbah, kita ini gembala. Coba kamu pikir, kalau kita khotbahin jemaat, terus ada jemaat yang berlaku sama seperti kita mau begitu, kamu mau nggak kamu begitu? Kan enggak kan? Kan kita minta supaya jemaat itu nurut, supaya jemaat ini dan sebagainya. Kita juga jadi pelaku dari apa yang kita khotbahin. Saya bilang begitu. Jadi ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Kerjakan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang saya bilang, saya berpikir begitu, bekali diri. Kalau saya kerjain ini, saya kerjakan untuk Tuhan. Ya Tuhan, aku kerjakan demi Engkau, karena aku mengasihi Engkau. Lakukan itu. Jadi kalau kita bisa mengerjakan semua itu untuk Tuhan, kita layak dalam pandangan Allah untuk ditolong Tuhan. Tuhan pernah berkata kepada Abraham waktu mau mempersembahkan itu, ya beneran Abraham mau bunuh tuh anak, bener-bener dia nggak pura-pura, dia mau tuh ya persembahkan Ishak. Begitu dia angkat pedangnya itu, Tuhan berkata, cukup Abraham, sekarang aku tahu bahwa engkau tidak segan-segan. Wih, keren loh. Maka aku pun tidak akan segan-segan memberkati. Abraham gak segan-segan berbuat untuk Tuhan. Gak perhitungan, gak pakai pikir, gak pakai kalkulasi. Maka Tuhan pun juga gak segan-segan. Ini yang harus kita lakukan. Yang ketiga, kita lihat di sini bahwa perwira ini menghargai sesamanya. Khususnya orang yang sudah bekerja, orang yang sudah melakukan sesuatu bagi dirinya. Kita lihat dia punya seorang hamba. Perwira ini kan punya hamba, ditulis di Alkitab di ayatnya yang keempat itu, bahwa ayat yang kedua, bahwa ia sangat menghargai hambanya. Bagaimana kita memperlakukan pembantu kita di rumah? Bagaimana kita memperlakukan orang lain sesama kita? Apa kita juga menghargai? Apa cukup kita memperlakukan orang itu sepatutnya? Yesus kan selalu berkata, ngajarin perumpamaan, siapakah sesamaku manusia itu? Jangan kita cuma melihat, kemudian kita bisa komen, kasihan ya, kasihan, tapi kita tidak melakukan apa-apa buat orang itu. Apalagi dalam pekerjaan Tuhan ada banyak yang kita butuhkan, kemudian kita berdiam diri, katanya mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan, kita perhatikan rumah Tuhan yang terlantar. Oh, kalau kita udah bicara itu keras Tuhan tuh. Ada ayatnya dan ada kitabnya. Tuhan menegur. Engkau membangun rumahmu begitu rupa baik, tapi engkau menelantarkan rumahku. Jadi kita bisa lihat di sini yuk. Hargai sesama kita. Siapapun dia, gak perlu peduli latar belakang dia apa. Bahkan orang-orang yang hina, katanya siapa yang memperlakukan orang yang hina itu melakukan kebaikan buat orang yang hina, dia sudah melakukan kebaikan untuk aku. Ya, kalau bertanya-tanya kapan Tuhan? Tuhan tunjukin. Ketika ada orang yang seperti ini yang patut engkau tolong dan engkau lakukan, engkau sudah lakukan untuk aku. Jadi memang layak. Perwira ini memperlakukan sesamanya itu dengan sangat manusiawi, dengan sangat baik.
Jadi sebagai orang percaya, khususnya jemaat Gunung Sahari, harus berbeda memang memperlakukan. Mungkin kita punya pembantu di rumah, kita perlakukan dia supaya kita bisa menjadi teladan yang baik. Sebagai orang percaya, bahwa ternyata orang percaya beda ya. Nyonya saya, tuan saya, karena dia percaya, oh beda ya. Orang lain kejam sama saya, orang lain enggak manusiawi terhadap saya, tapi saya diperlakukan begitu manusiawi. Jadi itu yang kelihatan. Nah, mempercepat lagi, ada 3 lagi saya cepatin untuk menutupnya. Nah, yang keempat apa? Rendah hati. Wih, luar biasa. Jadi karakternya, kualitas kehidupannya itu sangat luar biasa. Rendah hati. Banyak orang justru sombong, apalagi sebagai perwira. Perwira itu berarti menengah pamen. Kalau enggak disebut prajurit. Ya toh? Kalau udah perwira artinya punya jabatan, punya posisi. Pada umumnya sombong. Wah. Tapi ini rendah hati. Kalau kita ada kadang-kadang merasa udah tercukupi, kita udah diberkati, kita punya segala yang kita mau, mungkin kita merasa aduh udahlah. Berbeda ketika kita dalam keadaan kayak gimana kita butuh dan sebagainya, beda. Tapi perwira ini nggak kurang duit, dia bisa menyokong membangun rumah Tuhan. Tetapi tetap sebagai pribadi yang rendah hati. Menempatkan Yesus jauh lebih mulia dari dirinya, padahal dia seorang perwira. Yohanes adalah contoh yang baik, Yohanes Pembaptis. Dia tempatkan Yesus jauh lebih mulia. Membuka tali kasutnya pun aku gak layak. Dia juga berpikir demikian. Setelah dia pikir-pikir Yesus sedang perjalanan datang menuju ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit, lumpuh dan nyaris mati itu. Maka sebelum sampai dia mengutus lagi orang lain, sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, katakan sepatah kata saja. Gak usah susah-susah. Tuhan datang ke rumahku sebab aku gak layak menerima Tuhan di rumahku. Perwira itu kita gak tahu rumahnya kayak apa. Tapi yang namanya perwira punya duit begitu banyak, udah bisa dibayangin deh rumahnya bagus lah. Ya kan ya, gak mungkin di gang begitu loh. Gak mungkin itu gak punya kendaraan. Kalau sekarang zamannya sudah punya kendaraan gitu loh. Rumahnya bagus, layak, gak malu untuk terima Yesus kok. Tapi hatinya itu luar biasa. Dia merasa aku gak layak. Itu sebabnya juga dikatakan, aku merasa juga gak layak untuk datang kepada Tuhan. Wow, sikap ini yang harus ada pada kita. Kalau orang rendah hati, ya tadi gak ada yang tersinggung deh. Gak usah lagi ngambek-ngambek. Kenapa? Kita udah ngambil posisi udah paling rendah, mentok. Mau direndahkan gak mempan karena kita udah duluan. Lebih baik kita merendahkan diri daripada direndahkan. Direndahkan tuh sakit. Lebih baik kita sendiri yang rendahkan diri dulu lah. Ya kan? Biar gak ada yang rendahin lagi. Kita udah rendah diri kok. Kita rendah hati mas. Nah seperti itu, rendah hati. Ini luar biasa. Jadi orang-orang menilai Tuhan, ia layak, ia layak. Kita berdoa, kadang-kadang kita bisa mendoakan orang lain. Kalau orang lain punya karakter sifat kehidupan yang seperti ini, mungkin hamba Tuhan juga bisa datang sama Tuhan berkata, Tuhan engkau tahu siapa dia. Engkau tahu ia telah begitu baik, ia punya begini dan sebagainya. Ada sesuatu hal yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan menjadi argumentasi agar kiranya Tuhan berkenan menolong orang itu. Karena dipandang layak untuk dapat ditolong Tuhan. Yang kelima, hidup dalam ketaatan pendudukan diri. Sebagai perwira, dia sudah terdisiplin latih. Perwira itu kehidupan tentara tentunya harus disiplin. Harus punya ketaatan, penundukan diri.
Maka kita lihat di ayat yang ke-8, ya dong. Dia bisa memberikan empati, gambaran. Gak usah susah-susah. Sebab aku ini juga seorang hamba. Aku ini seorang hamba. Bagaimana aku telah menjadi pelaku sendiri ketika komandanku, atasanku minta untuk lakukan sesuatu apapun dan sesulit apapun, aku siap mengerjakannya. Begitu juga di bawahku juga ada bawahan, karena dia pamen mungkin, ada juga bawahannya. Jadi kalau aku minta suruh dia pergi. Kepada yang lain suruh datang, dia datang. Kepada pembantuku, dia bilang kerjakan ini, dia kerjakan. Dia bisa berempati, dia bisa ini. Dia enggak cuma ngajar kepada orang lain, tapi dia menempatkan diri menjadi pelakunya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau saya sampaikan khotbah, saya ajarin ke jemaat, saya berusaha menghidupi firman dan menjadi pelakunya. Dan menasihati orang-orang yang kadang lupa, sekalipun hamba Tuhan. Dan yang terakhir, memiliki mutu iman yang melampaui rata-rata. Kebanyakan orang punya iman yang mengagumkan Tuhan. Ayat 9, wah, kita bikin Yesus heran. Perwira ini membuat Yesus terheran-heran dan berkata di depan orang banyak yang mengikuti dia, baru kali ini ada orang yang seperti ini. Aku tidak melihat di antara orang-orang Israel sekalipun. Artinya harapan Yesus, Israel gambaran orang percaya. Di antara orang percaya sekalipun gak ada yang seperti dia punya iman. Padahal dia bukan golongan orang percaya. Loh, kadang kekristenan kita tuh diukur dibandingkan dengan orang yang gak Kristen, hidupnya lebih baik orang non-Kristen. Kadang seperti itu. Kita bisa nilai, ilah, capek. Kok orang Kristen gitu ya? Yang gak Kristen aja bisa jauh lebih baik. Jangan sampai. Nah, kita lihat di sini memiliki mutu iman. Sejauh mana iman kita? Karena rumusannya kita tahu bahwa ya udah, jadilah sesuai dengan imanmu. Itu rumusan yang Tuhan tetapkan buat setiap kita. Yang kau percayai itu yang terjadi. Yang tidak kau percayai itu juga yang terjadi. Gak percaya, ya gak terjadi. Gak terjadi sesuai dengan yang tidak kamu percaya tadi. Terjadi seperti yang tidak kita percaya. Jadi tergantung kita, kalau kita mau mengalami mujizat dalam hidup kita, mau mengalami pertolongan yang dahsyat, hal-hal yang gak biasa, hal-hal yang gak mungkin, pasti dimungkinkan. Karena bagi Tuhan memang tidak ada yang mustahil. Tapi Tuhan juga bilang bagi orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Jadi dibalikin kepada kita. Kalau buat aku yang maha kuasa gak mustahil, itu gak heran. Tapi yang mengherankan adalah bagi kamu yang bisa menjadi mustahil, tapi kau percaya itu menjadi tidak mustahil, maka itu tidak mustahil. Itu yang bisa membuat Tuhan kagum. Nah, apakah kita sudah bisa membuat Tuhan kagum atas hidup kita? Ada faktor apa yang buat Tuhan terheran-heran? Yang dia jumpai ada pada kita. Kalau kita biasa menjadi orang rata-rata, dia begini gak mau begini, kita juga sama. Bedanya kita apa? Yang dituntut dalam kekristenan adalah perbedaan. Dalam marketplace, dalam dunia usaha, dalam bisnis, yang membuat berhasil itu salah satu faktornya adalah diferensiasi. Artinya mampu membedakan. Bisa membuat perbedaan. Kenapa saya harus beli produk dia? Bukan dia. Karena ada perbedaan yang kita berikan. Kalau kau beli dari saya, ini.
kau dapat ini. Apa yang bisa didapatkan Tuhan dari hidup kita? Adakah perbedaannya? Yuk kita buat sesuatu yang berbeda. Ingat, di ibadah raya saya selalu mendorong, bangkit bergairah ikut Tuhan. Kita udah di ujung dari ujung. Enggak lagi zamannya kita ini loyo-loyo. Yuk semangat ikut Tuhan. Alami banyak mujizat kuasa. Di masa usia kita yang sudah seperti ini, gak muda lagi, ya. Kita punya kekuatan, ya apa? Kalau kita lupa membenahi diri untuk ke depan, sayang rugi. Yuk lakukan apa yang kita punya akal di sini bisa nilai. Mana yang terbaik ke depan buat kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit diri.